Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elin Arini. NIM saya 221645. Saya dari Prodi PGSD Universitas Primagraha. Saya di sini akan mempresentasikan tugas mata kuliah Dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester. Dosen pengampu yaitu Bapak Fadli Zilfikrom MPD. Langsung saja kita ke materinya, yaitu yang berjudul Model Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di sini ada pengertian pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi merupakan pembelajaran yang memadukan antara suatu proses pembelajaran dengan penggunaan media pembelajaran. Di sini terdapat poin A, yaitu sistem pendidikan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, sistem pendidikan dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di masyarakat. Sebaliknya, pendidikan juga mempengaruhi dan bahkan diharapkan dapat mengarahkan perubahan yang terjadi ke arah yang positif. Salah satu perubahan besar yang terjadi dalam beberapa dasawarsa terakhir ini adalah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka terjadilah era globalisasi yang merambah aspek sosial budaya, politik, ekonomi, dan pendidikan. Masuknya teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola-pola komunikasi dan distribusi informasi tanpa batas wilayah, negara, atau waktu. Selanjutnya yaitu B. Fungsi TIK dalam pembelajaran. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki dua fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu meliputi yang pertama adalah teknologi berfungsi sebagai alat tool, yaitu alat bantu bagi pengguna user atau siswa untuk membantu pembelajaran, misalnya dalam mengolah kata, mengolah angka, membuat unsur grafis, membuat database, membuat program administratif untuk siswa, guru, dan staf data kepegawaian, keuangan, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Dalam hal ini, teknologi sebagai dari disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh siswa, misalnya dalam pembelajaran di sekolah sesuai kurikulum 2006. Terdapat mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi sebagai ilmu pengetahuan yang harus dikuasai oleh semua siswa kompetensinya. Di sini ada poin C, yaitu pemanfaatan media berbasis ICT terhadap pembelajaran di sekolah. Jadi di sini ada poin A, komputer sebagai media pembelajaran aplikasi dalam bidang. Jadi pembelajaran memungkinkan berlangsungnya proses belajar secara individual learning, pemakaian komputer atau user dapat melakukan interaksi langsung dengan sumber informasi. Perkembangan teknologi komputer jaringan, komputer network, atau internet saat ini telah memungkinkan pemakaian melakukan interaksi dalam memperoleh pengetahuan dan informasi yang diinginkan. Berbagai bentuk interaksi pembelajaran dapat berlangsung dengan tersedianya media komputer.
Selanjutnya yaitu poin B, pengguna jaringan komputer untuk pembelajaran. Teknologi jaringan komputer atau internet memberi manfaat bagi pemakaiannya untuk melakukan komunikasi secara langsung dengan pemakaian lainnya. Hal ini dimungkinkan dengan diciptakannya sebuah alat bernama modem. Jaringan komputer atau internet memberi kemungkinan bagi pesertanya untuk melakukan komunikasi tertulis dan saling bertukar pikiran tentang kegiatan belajar yang mereka lakukan. Jaringan komputer dapat dirancang sedemikian rupa agar dosen dan dapat berkomunikasi dengan mahasiswa dan mahasiswa dapat melakukan interaksi belajar dengan mahasiswa yang lain. Interaksi pembelajaran, mahasiswa dapat melakukan interaksi pembelajaran dengan menggunakan jaringan komputer tidak saja dapat dilakukan secara individual, tetapi untuk menunjang kegiatan belajar kelompok. Pemanfaatan jaringan komputer dalam sistem pendidikan jarak jauh dikenal juga dengan istilah Computer Conferencing System atau bisa disingkat dengan CCF. Selanjutnya yaitu manfaat TIK dalam pembelajaran, yaitu 1. Teknologi informasi dan komunikasi sebagai gudang ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bantu pembelajaran. Yang ketiga yaitu teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat pembelajaran. Yang keempat adalah teknologi informasi dan komunikasi sebagai infrastruktur pembelajaran. Next, yaitu C. Kreatif siswa. Kreatif yang dimiliki oleh manusia sejak dilahirkan ke dunia, suatu yang wajar. Demikian juga dengan guru. Karena keaktifitasannya itu, maka seseorang dapat mengaktualkan dirinya. Di sini, terutama dalam penggunaan media pembelajaran PKN, meningkatkan peran guru yang sangat besar dan dalam pembentukan sikap dan mental, serta pengembangan intelektualitas anak yang dimilikinya. Kreativitas merupakan cara atau usaha mempertinggi atau mengoptimalkan kegiatan belajar siswa dalam proses pembelajaran. Pengaruh yang diberikan oleh guru dalam pendekatannya dengan siswa bisa saja kalau ingin menghambatnya lebih baik dari orang tua siswa, lebih besar dibandingkan dengan yang dimiliki oleh orang tuanya. Hal ini disebabkan oleh kesempatan untuk merangsang siswa lain. Next. C. Penggunaan media pembelajaran teknologi informasi dalam meningkatkan keaktivitas siswa. Media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi sangat erat kaitannya dengan kreativitas anak, dan anak yang mempunyai kreativitas tentunya anak yang perkembangannya baik dan mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik pula, dan mereka tidak ingin mempermasalahkan berlarut-larut dan secepatnya diselesaikan. Selanjutnya yaitu kreatif siswa, yang merupakan kemampuan seseorang untuk mengaktualkan dirinya dalam pergaulan dan juga dalam pembelajaran di sekolah. Hal ini yang diharapkan agar dengan adanya media pembelajaran atau dengan menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, anak dapat kreatif dan mempunyai dan berkembang sesuai yang diinginkan. Adapun ciri-ciri anak yang mempunyai kreativitas tinggi, yaitu 1. Selalu ingin mengetahui sesuatu yang benar. 2. Selalu ingin mengubah sesuatu yang telah ada. 3. Mencoba hal-hal yang baru.
Selanjutnya yaitu kesimpulan. Komputer sebagai sarana interaktif dan digunakan sebagai alternatif bentuk pembelajaran terprogram. Programmed instruction yang dilandasi hukum akibat law of effort. Dalam hukum akibat, asumsi yang diyakini adalah tingkah laku yang disadari rasa senang akan merangsang untuk dilakukan serta dikerjakan secara berulang-ulang. Sangat banyak pakar pendidikan yang melakukan penelitian dan berkesimpulan ke arah positifnya pemanfaatan komputer sebagai media bantu pembelajaran. Guru masih dihadapkan pada suatu ironi bahwa meskipun komputer merupakan media yang sangat potensial pada proses pembelajaran, akan tetapi masih ada sedikit yang mau dan mampu menggunakannya. Ketidakmauan dan atau ketidakmampuan tersebut disebabkan berbagai faktor, baik internal diri guru sendiri maupun faktor eksternal, fasilitas, dan kebijakan. Selanjutnya yaitu poin penting yang diharapkan muncul dalam kesimpulan yang ditarik oleh para peserta dan fasilitator adalah satu pembelajaran berbasis TIK sudah saatnya mulai dikembangkan dan digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, model pembelajaran yang mendukung kepada pelaksanaan pembelajaran berbasis TIK. Yang ketiga, yaitu langkah-langkah yang harus ditempuh dalam persiapan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat adalah kondisi persyaratan yang harus tersedia agar proses pembelajaran basis teknologi informasi dan komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.